Nestlist YouTube channel. Selamat datang dalam acara webinar pengabdian kepada masyarakat Program Studi Manajemen Universitas Bunda Mulia bersama PT Aslis Lentera Indonesia yang bertema Employees Work Competence Digital Era. Perkenalkan, saya Chelsea Audia selaku mahasiswi aktif Program Studi Bunda Mulia Manajemen Universitas Bunda Mulia akan memandu acara ini selama beberapa jam ke depan. Terlebih dahulu, saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Markus Fresnel, Eskom, MMCT, selaku founder PT Aslis Lentera Indonesia. Dan Bapak Matius Kelvin, Eskom, MM, selaku co-founder PT Aslis Lentera Indonesia. Selamat pagi juga untuk Ibu Gina Akmalia, selaku VP NXR Finance. Selamat pagi kepada Bapak Ali Wardana, SE, MBA, CSA, dan Bapak Chandra Hosen, SE, MM, selaku pembicara pada kegiatan pagi hari ini. Dan juga tidak ketinggalan selamat pagi untuk Bapak dan Ibu peserta acara hari ini. Pada acara pagi hari ini, kita akan membahas dan mengetahui tentang Improve Employees Work Competence Digital Era. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan kepada seluruh Bapak atau Ibu untuk mengisi presensi di akhir acara. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja pembukaan dari Bapak Matius Kelvin. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, selamat pagi Bu Sela, selamat pagi Pak Chandra, Pak Ali, Chelsea ya. Senang sekali kita mengadakan event ini yang kali kedua ya, berarti ya bersama UBM dan Excelis gitu ya. Tentunya merupakan sebuah kehormatan bagi kami untuk sekali lagi UBM mengisi event ini ya, karena kami sendiri kan memang selalu mengadakan event I Like Monday setiap hari Senin gitu ya, dan event ini memang diperuntukkan untuk seluruh karyawan dari tim dari Excelis seperti itu. Nah, materi yang dibawa beragam dan memang biasanya dibawakan oleh dari antar kita lah, ya. Jadi sesama Excelis gitu ya. Nah, tentunya dengan materi yang hari ini akan dibawakan oleh Pak Chandra sama Pak Ali itu akan menambah wawasan kita semua ya. Itu merupakan sebuah kehormatan bagi kami, dan tentunya kami terus membina hubungan ya dengan UBM ya, karena udah cukup lama ya kita bekerja sama gitu ya, dan saya pribadi mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Universitas Bunda Mulia ya atas terselenggaranya kerjasama ini ya. Oke, itu aja. Waktu dan tempat saya kembali persilakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Matius Kelvin atas kata sambutannya pagi hari ini. Selanjutnya, pembicara pertama kita yaitu Bapak Ali Wardana. Langsung saja kita masuk ke sesi pemaparan pada hari ini, yang bertema Servant Leadership. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya izin share screen ya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dari PT Aslis. Oke, hari ini kita bicara Improve Employees Work Competence in Digital Area Servant Leadership. Jadi di dalam acara hari ini akan terbagi menjadi dua. Saya berada sebagai follower yang melihat leadernya, gitu ya. Nah, yang di sesi kedua ada Bapak Chandra, nanti beliau adalah Direktur Operasional PT Sangkara Mitra Sentosa, artinya dia seorang leader yang akan lihat karakteristik dari followernya. Jadi ini paket komplit dari karena kepemimpinan harus bicara dua arah, gitu ya. Sebelumnya izinkan perkenalkan diri, nama saya Ali Wardana. Oke. Pendidikan saya S1 dari UKSW, S2 dari UGM, gitu ya. Pengalaman saya banyak di bidang FMCG, baik di Sungai Budi Group maupun di PT Arta Boga Cemerlang, ya. Nah, kemudian bidang pengajaran saya ada di keuangan, gitu ya, Bapak Ibu, dan strategic management, gitu ya. Tetapi penelitian saya banyak meneliti tentang kekuatan dari sebuah merek atau brand, the power of brand, gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi,
Oke, hari ini kita bicara leadership gitu ya Bapak Ibu, kita semua sudah tahu bahwa setiap organisasi pasti terdiri dari 3, yaitu orang, struktur, dan arah gitu ya. Nah, orang dan strukturnya ini yang kita bahas hari ini gitu ya. Nah, di dalam berbicara mengarahkan orang, ada struktur untuk berjalan ke arah yang sama gitu ya. Nah, ada banyak konsep kepemimpinan Bapak Ibu. Ada participative leadership, ada transaksional, ya. Partisipatif itu lebih demokratis. Artinya eh, setiap pengambilan keputusan akan melibatkan follower, gitu ya. Ada transaksional, take and give, gitu ya. Pemimpin memberikan punishment and reward kurang lebihnya. Kemudian ada transformasional, ada situasional leadership. Situasional itu kurang lebih bicaranya, ya, namanya leader itu tergantung situasinya seperti apa, gitu ya. Namun hari ini saya akan mengangkat satu tema kepemimpinan yang sebetulnya sudah ada di negara kita, gitu ya. Ada satu konsep kepemimpinan yang lahir dari buah pemikiran putra bangsa, yaitu Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang disebut dengan Ki Hajar Dewantara. Konsep ini saya ambil karena kita semua pasti sudah pernah mendengar konsep kepemimpinannya Bapak Ki Hajar Dewantara ini. Beliau adalah seorang Menteri Pendidikan, seorang bapak pendidikan di negara kita gitu ya. Kurang lebih beliau bicara seperti ini. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Mungkin kalau 2 kalimat di depannya Bapak Ibu mungkin asing gitu ya, tetapi bagian terakhirnya kita semua pasti sudah pernah mendengarnya. Tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo, pemimpin itu di depan memberikan contoh gitu ya. Kita sudah tahu bahwa leader memang harus di depan memberi contoh ya. Nah, kemudian tetapi leader bukan hanya di depan memberi contoh. Di tengah-tengah para follower, leader juga harus bisa memberi semangat gitu ya, dan dari belakang memberi daya kekuatan ya. Ing madya mangun karso, berarti di tengah-tengah ada karso, ada semangat, ada gairah yang harus dibangun oleh seorang leader. Nah, inilah konsep sederhana dari servant leadership. Artinya di satu sisi leader itu berdiri di depan memberi contoh, di satu sisi leader ada di tengah-tengah, memberikan karso, memberikan semangat, gitu ya. Nah, artinya konsep servant leadership ini sebetulnya sudah ada sejak lama, Bapak Ibu. Bahkan pertama kali dicetuskan itu di tahun 1977, ya. Nah, tetapi seiringnya berjalannya waktu, konsep servant leadership ini kemudian tenggelam karena pengaruh kapitalisme, gitu ya. Nah, berkat adanya pandemi, servant leadership ini mulai menanjak kembali, gitu ya. Kita tahu pandemi ini memukul banyak pihak, gitu ya. Bahkan tidak jarang dikatakan bahwa ada spirit yang dipatahkan. Kita dengar ada orang yang kehilangan pekerjaannya, ada orang yang kemudian bahkan ada yang sedih, begitu sedih ya dia kehilangan seluruh keluarganya akibat COVID-19 gitu ya. Nah, konsep kepemimpinan yang tradisional sudah tidak bisa dipergunakan lagi. Karena kompleksitas yang dihadapi oleh para karyawannya itu sudah berubah akibat pandemi COVID-19. Kita semua berubah. Termasuk cara bekerja kita juga berubah. Nah, di satu sisi, para leader juga harus sadar bahwa kita total di dalam satu perusahaan bisa ada 4 generasi. Ya, X, Y, Z gitu ya mungkin. Dan bahkan ada satu generasi baru yang disebut generasi alpha setelah generasi Z. Artinya faktor-faktor inilah yang kemudian mendorong kembali servant leadership akan mulai naik lagi, gitu ya. Nah, servant leadership itu secara sederhananya dikatakan oleh Blanchard and Broadwell, gitu ya, bukunya Servant Leadership. Servant Leadership
text in action gitu ya, dikatakan bahwa secara sederhana servant leadership itu membantu orang sukses secara profesional maupun individu. Ya. Nah, ini kalau diterjemahkan dari bahasanya Bapak Ki Hajar Dewantoro itu ing madya mangun karso. Jadi servant leadership itu ya di tengah-tengah bantu orang, mendorong orang. Ya. Nah, fokusnya seorang pemimpin yang melayani atau servant leadership terutama bicaranya adalah kesejahteraan dan pertumbuhan orang lain serta komunitas mereka. Ya, ini yang kemudian nanti akan menjadi kurang lebih gambarannya servant leadership itu punya karakteristik seperti apa, ya. Nah, servant leadership ini bukan berarti leadernya membuat kopi atau melayani ya. Gitu ya. Bapak Ki Hajar Dewantoro sudah jelaskan di depan bahwa ada karso, ada semangat yang dibangun. Ya, itu perannya servant di bagian servant leadership, ya. Nah, servant leadership ini kalau kita bagi katanya, itu ada kata servant dan ada kata leadership. Aspek leadership itu berbicara di bagian kalimat awalnya Bapak Ki Hajar Dewantoro. Di depan memberikan contoh, di depan memberikan arahan, di depan memberikan visi, memberi gambaran gitu ya, menjadi peran pelaksana, menjadi pengarah gitu ya. Nah, di satu sisi ada kata servant ya. Nah, servant ini berbicara aspek pelaksanaan. Dalam bukunya Blanchard and Broadwell itu dikatakan kalau semua para follower sudah memahami arah dan tujuan dari seorang leader, bagaimana fungsi leader selanjutnya? Maka fungsi leader selanjutnya akan berubah, gitu ya, menjadi bagian pelaksana. Ya, nah, tapi aspek leadernya ini yang saya jelaskan di awal di era kapitalisme begitu marak, gitu ya, aspek leadernya ini kemudian punya kelemahan, gitu ya. Aspek, oke, kurang lebih gambarannya gini. Yang di atas ada para top manajemen, gitu ya, yang kemudian memberikan tanggung jawab kepada yang di bawahnya. Ini top manajemen di sini memberi arah yang di bawah memberi arahan kepada bawahnya. Ini normal. Semua organisasi akan seperti ini. Bahkan ketika saya pertama kali masuk ke tempat kerja, beberapa tempat kerja saya selalu dibilang kepada siapa Anda bertanggung jawab, gitu ya, atasan dan kepada dan apa yang menjadi tugas Anda, berarti ke bawah, gitu ya. Nah, tetapi aspek leadership-nya saja, artinya dari kata servant leadership ada ambil leadership-nya, aspek kepemimpinannya, itu menyebabkan para follower yang ada di bawah ini, ya, responsifnya ke atas. Padahal di bawah ini ada yang disebut dengan customer, gitu ya. Nah, sebagai akibat responsifnya follower ini ke atasannya, ya, si Ken Blanchard dan Broadwell ini mengatakan bahwa pengikut itu akan responsif pada pimpinan yang memberikan tanggung jawab. Ya, nah, customer-nya bagaimana? Customer-nya akhirnya dalam tanda kutip menjadi tidak responsif lagi, gitu ya. Nah, ketika pengikut jelas tentang arah tujuannya, maka para pemimpin seharusnya sudah bergeser, gitu ya. Nah, akibatnya ketika para followernya atau para pengikutnya responsif, maka semua energi di dalam organisasi bergerak ke atas hierarki, menjauh dari pelanggan. Karena kan kalau dilihat dari gambarnya yang tadi, ya, atasnya memberikan responsibel ke bawah dan para followernya menanggapi responsif, gitu ya. Responsifnya kemana? Ke atas, bukan ke customer, ya. Nah, padahal eranya sekarang sudah berbeda, gitu ya. Customer sekarang sudah semakin menjauh dari kata mass, sesuatu yang berbentuk massal, gitu ya. Sudah dalam bentuk hal-hal yang bersifat individu, gitu ya. Nah, ketika tindakan atau pengambilan keputusan itu harusnya ke customer menjadi ke atasan, maka oleh Blanchard and Broadwell ini dikatakan bahwa
akhirnya akan membentuk kolam bebek, gitu ya. Nah, sehingga para garda di depan yang berhadapan dengan customer, ketika dia responsifnya kepada atasan saja dan dia berhadapan dengan customer, dia akan menjawab, it is our policy. Saya hanya kerja di sini, saya nggak tahu apa-apa. Anda mau ngomong dengan supervisor saya, dilempar lagi ke atas. Ya. Nah, inilah yang kemudian timbul yang dinamakan oleh Blanchard and Broadwell sebagai post watching. Ya, artinya yang di bawah yang lihatnya ke atas, kan ke customer. Mereka akan responsif dan menggunakan seluruh keterampilannya untuk apa? Untuk memperoleh promosi. Ya. Oke. Nah, solusinya apa? Ya. Solusinya adalah dengan membalik piramida yang tadi. Oke. Nah, ketika dibalik, maka customer yang ada di atas memberi tanggung jawab kepada seluruh jajaran. Dan para top management, dia akan responsif akan bergerak bersama dengan followernya, dia akan responsif kepada customer. Itu ya, inilah aspek servant. Itu ya, jadi bukan bikin kopi, bukan apa. Servant di dalam servant leadership artinya adalah kemampuan para leadernya untuk responsif ke bawahnya. Ya, oke. Nah, aspek servant ini berbicara tentang membalikan hierarki dan membantu semua orang di dalam organisasi mengembangkan hubungan yang hebat. Anda lihat Bapak Ibu boleh lihat di sini bahwa top manajemennya ada di paling bawah. Ya, dan customer ya ada di paling atas. Oke. Nah, gambarannya kurang lebih begini. Ketika Blanchard and Broadwell memberi gambaran begini. Ketika ada customer datang, Pak, saya butuh untuk parfum ini. Di satu toko dia butuh parfum di sini. Nah, ketika aspek leadernya yang jalan, maka garda terdepan itu hanya nuruti kata bosnya. Bosnya bilang, hari ini barang ini habis. Maka dia akan bicara, oh Pak, Bu, ini barang habis. Tetapi ketika aspek servernya yang berjalan, customer-nya menjadi prioritas di paling atas, maka dia akan tanya, Bapak Ibu di sini kurang lebih berapa lama? Ya, 30 menit kata customer-nya. Maka yang ada di garda terdepan, baik Pak, saya akan coba carikan barang ini. Saya tahu di mall ini di mana barangnya dan saya akan carikan. Saya akan kembali kurang dari 30 menit. Bapak mohon tunggu. Ya, artinya si follower yang ada di garda terdepan ini menggunakan seluruh keterampilannya bukan untuk hanya kejar promosi. Yes, itu betul, kejar promosi, tetapi dia juga berbicara customer. Customer yang memberikan responsibel, memberikan tanggung jawab kepada para garda depan. Ya. Nah, aspek inilah yang dimainkan terlebih dahulu, baru aspek leadership-nya. Artinya, memang aspek servernya ini kemudian yang dijalankan. Ya. Nah, apa manifestasinya dari servant leadership? Ada 5 strategi cara untuk seorang pemimpin yang hebat, yaitu dari kata serve. Jadi kalau Bapak Ibu bingung servant itu seperti apa, servant itu kan serve, melayani. Serve itu akronim dari lihat dan pertajam filter. Ini perannya leader memang. Yang paling utama, yaitu melihat dan mempertajam filter. Kemudian ada melibatkan diri satu sama yang lain. Engage follower ini menjadi penting di era sekarang. Saya pernah, Bapak Ibu sekalian, saya pernah survei singkat kepada para mahasiswa saya, berapa lama sih kira-kira Anda akan stay di dalam satu perusahaan, gitu ya? Mereka bilang kurang lebih 2 tahun itu sudah terlalu lama, gitu ya. Kami mau cari pengalaman baru. Ini yang kemudian servant leadership memainkan peran untuk mengikat para follower ini, karena kita tahu biaya turnover itu sangat tinggi, ya. Kemudian ada reinvent secara terus-menerus, gitu ya, pembaruan ide terus-menerus, kemudian menghargai hasil dan hubungan. Ini yang kemudian, karena kalau Bapak Ibu sekalian tadi lihat, top manajemennya ada di bawah, para manajemennya ada di bawah, artinya dia akan diharapkan lebih menghargai relationship,
menghargai hubungan. Kemudian yang terakhir bicaranya adalah mewujudkan nilai. Jadi tidak hanya bicara saja, kalau di dalam aspek yang leader itu dari atas ke bawah, dia bicaranya ngomong, arah, tujuan, perintah. Tetapi ketika dibalik, maka wujudkanlah. Karena dia sudah di posisinya, kalau dari piramida yang dibalik itu, top manajemen dengan leader-leadernya ada di bawah. Jadi dia diharapkan bisa mewujudkan. Gitu ya. Nah, karakteristik servant leadership kurang lebih ada 10 ini. Ya, Bapak Ibu, pertama ada listening. Nah, listening ini dikatakan sebagai skill yang paling kuat. Ya, di awal saya sudah sampaikan bahwa sesi acara hari ini dibagi jadi dua. Saya sebagai follower lihat leader, dan nanti Bapak Chandra selaku direktur lihat yang ke bawahnya, lihat followernya, gitu ya. Nah, saya memposisikan diri saya sebagai follower, gitu ya. Ketika saya leader, yang saya butuhkan adalah listen, oke, mendengarkan, didengar apa yang menjadi keluh kesah saya, apa yang menjadi hambatan saya, apa yang bisa perusahaan bantu saya untuk mengembangkan diri. Toh ketika saya berkembang juga ujung-ujungnya buat untuk perusahaan. Jadi listening ini menjadi sesuatu ketika saya mempelajari tentang servant leadership ini menjadi sesuatu, oh iya, listening ini yang menurut saya tidak ada di dalam, kalau di dalam Harvard Business Review dikatakan old school hierarki. Jadi hierarki yang tradisional, atas perintah ke bawah, bawah ke bawah. Nah, oke, lebih ke listening, sebenarnya ada permasalahan apa, gitu ya. Saya pernah ada di dalam situasi yang butuh banget di listening. Saya bekerja di sebuah perusahaan di mana deponya saya itu depo paling jauh, perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur waktu itu. Saya menjadi gerbangnya untuk menghalangi barang buangan dari Jawa Timur masuk ke Jawa Tengah. Dan atasan saya sama sekali tidak mau dengar waktu itu. Dia mengatakan SOP-nya seperti itu. Nah, ini yang kemudian yang perlu menjadi catatan begitu ya bagi para leader, karena eranya sudah berubah, tidak bisa lagi seperti itu. Ya, kemudian empati ini juga sama. Empati dan listening itu dua menjadi satu paket, gitu ya, seorang servant leadership. Ya, empati ini seperti saya sampaikan di awal bahwa pandemi merubah banyak hal. Kita sudah tahu ada beberapa yang mungkin kehilangan pekerjaan, perampingan, dan sebagainya. Sehingga empati ini kemudian menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Karena ujung-ujungnya adalah building community, karakteristik yang 10. Dan akan sulit membangun building community, membangun komunitas tanpa ada empati satu sama lain. Nah, buku Blanchard and Broadwell mengatakan setiap orang itu unik dan setiap orang berhak diterima keunikannya satu sama lain. Kemudian ada awareness, kesadaran, karena ini karena top manajemennya di bawah, gitu ya, karena di aspek servant, maka dia butuh kesadaran, gitu ya. Nah, kemudian ada healing, ini juga nanti akan kita hadapi, gitu ya, Bapak Ibu, mungkin para leader hari ini melihat ada berbagai istilah, gitu ya, ada healing, ada mental health issue, dan itu menjadi fenomena yang sebaiknya ditanggapi, gitu ya. Yang menurut hemat saya itu tidak bisa lagi menggunakan tradisional atau old school hierarki, gitu ya. Kemudian ada persuasion, gitu ya. Servant leadership meyakini bahwa nanti di belakang saya akan ada satu quote dari William Arthur, motivasi dari Amerika, yang kurang lebih menggambarkan terkait dengan sisi persuasi. Servant leadership meyakini bahwa persuasi itu atau tindakan itu, keputusan itu lebih lewat persuasi daripada paksaan, ya.
kemudian ada konseptualisasi gitu ya. Nah, di dalam aspek yang pertama, ketika aspek leadership itu, para leader akhirnya menjalani yang ditulis oleh Broadwell and Blanchard ini sebagai day-to-day operation. Jadi ya harian, tidak berpikir jauh. Dia tidak melihat future, karena ya jalaninya hari per hari. Dia day-to-day operation. Ya, nah servant leadership merubahnya. Ya, servant leadership dengan adanya banyak listening dari para garda di depan menjadi lebih empati gitu ya. Akhirnya para leader ini diharapkan bisa melihat bahwa ada permasalahan apa di depan, bukan hanya sekedar memberikan instruksi. Oke, hari ini kita target jualan sekian sekian sekian. Ya, tetapi dibalik ada permasalahan apa. Makanya listening itu menjadi skill yang paling utama di dalam servant leadership. Ini kan dia dengar dari garda terdepan, Pak ada permasalahan ini, ada potensi bisa dicurangi seperti ini. Maka konseptualisasinya akan jalan. Akan bisa melihat, oh sebaiknya perusahaan akan dibawa ke arah mana. Kemudian ada foresight, ada stewardship, kemudian ada commitment to grow, ada building community. Oke. Foresight kurang lebih sama kayak konseptualisasi, ya. Nah, foresight ini bicara servant leadership memahami pelajaran dari masa lalu, realitas saat ini, dan kemungkinan konsekuensi di masa depan. Mirip dengan konseptualisasi. Jadi ya, stewardship berbicara memegang sesuatu dengan kepercayaan untuk orang lain. Ya. Nah, apa sih manfaat servant leadership gitu ya dari tadi saya bicara. Saya ambil dari berbagai penelitian gitu ya. Jadi bukan dari saya gitu ya. Yang pertama menurut Abu Ramadan gitu ya, dia mengatakan bahwa servant leadership budaya organisasi yang berguna untuk mengatasi masalah pelanggan. Kenapa? Karena pelanggannya di atas. Kita balik piramidanya. Para garda terdepan tidak lagi responsif kepada atasannya, dia responsifnya kepada customer. Oke, dan kemudian ada employee engagement, ini yang paling penting. Oke. Karena kita tahu ketika satu orang turnover itu biaya pelatihannya cukup besar gitu ya. Oke. Kemudian servant leadership memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kinerja bawahan. Ada banyak penelitian tentang dampak servant leadership kepada task performance, dan hampir penelitian itu mengatakan berpengaruh positif. Ya, kemudian servant leadership juga mempengaruhi turnover intention atau niat pindah karyawan, ya, dan mampu mempertahankan karyawan lebih lama. Ya, nah karyawan ini di dalam ilmu strategic management dikatakan sebagai intangible asset. Karena apa? Kemampuan pemahaman karyawan terhadap customer, kemudian kalau berbicara sales dulu di area saya berbicara tentang medannya, gitu ya, medan lapangannya. Ini semua tidak ada di dalam textbook yang kemudian memampukan perusahaan itu menciptakan pembeda satu dengan yang lain, gitu ya. Makanya servant leadership ini kemudian memberi dampak kontribusi terhadap perusahaan yang luar biasa. Ya, nah, terakhir saya ambil catatan penutup dari tulisannya Dan Campbell tahun 2018 dari Harvard Business Review, gitu ya. Dalam artikelnya How Humble Leadership Really Works, gitu ya. Ketika leader itu humble, gitu ya, ini yang menjadi jantungnya dari servant leadership, gitu ya. Karena kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan, posisi top manajemen dan para manajernya di atas. Simbolik dari kehambelan, dari kerendahan hati, gitu ya. Humble, show respect, dan bertanya apa yang mereka bisa bantu terhadap karyawan. Karena kalau Bapak Ibu tadi lihat, arahnya responsifnya top manajemen itu ke atas, ke para followernya. Mereka dapat meningkatkan organisasi dan outcome-nya can be outstanding. Bahwa memang hasilnya akan luar biasa gitu ya, karena
Ada yang mengatakan servant leadership ini one on one leadership gitu ya. Artinya satu persatu dikembangkan. Ya seperti atom gitu ya, ditabrakan di reaksi nuklir itu dia akan memberikan dampak luar biasa. Dan lebih penting untuk hasilnya untuk perusahaan, servant leadership akan bertindak seperti human daripada memberi perintah gitu ya. Servant leadership gitu ya dikatakan membuat orang lebih merasa dihargai, termotivasi, dan berenergi sehingga mereka dapat membawa yang terbaik ke dalam lingkungan kerja. Ya. Nah, kemudian yang tadi saya sampaikan bahwa tulisan dari William Arthur, beliau adalah seorang motivator dari Amerika Serikat, dikatakan bahwa leadership adalah based on inspiration, bukan dominasi. Ya, artinya yang di aspek leader yang di awal, gitu ya, yang dari piramidanya masih seperti normal, itu ditaruh di kedua setelah servant, aspek servant, gitu ya. Leadership is based on inspiration, not domination. On corporation, not intimidation. Ya, kurang lebih ini gambarannya servant leadership. Saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ali Wardana atas pemaparan materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Langsung saja kita ke narasumber berikutnya, yaitu Bapak Chandra Hosen, pembicara kedua kita, yang bertema tentang intergenerasional karakteristik. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih, Cilseka, untuk introduction ya. Selamat pagi untuk Pak Ali dan teman-teman. Nah, pada pagi hari ini tentunya saya akan melanjutkan materi yang sudah dibawakan dari Pak Ali gitu ya, bahwa saya akan membawakan materi lebih daripada kita kepada karyawan gitu ya. Sedangkan dari tadi Pak Ali mengatakan bahwa Pak Ali memberikan introduction terhadap atasan gitu ya. Bagaimana kita sebagai seorang leadership bisa memperhatikan dan melihat dari sisi karyawan ya. Mungkin saya akan izin share screen terlebih dahulu. Oke, leadership followers intergenerational karakteristik ya. Mungkin kita sudah mengetahui bahwa banyak generasi yang tergolong generasi-generasi yang banyak, ada generasi X ya, Y, Z, sampai sekarang yang terbaru adalah generasi Alpha. Nah, tentunya setiap generasi ini punya cara kerja, pandangan, dan motivasi yang berbeda-beda gitu ya terhadap how to works ya. Nah, mungkin saya akan memperkenalkan diri saya dulu ya. Perkenalkan, saya Chandra Hosen, S1 saya di Universitas Pelita Harapan, terkonsentrasinya MSDM. S2 saya di Universitas Bina Nusantara, terkonsentrasinya MSDM, dan S2 saya yang kedua Universitas Bina Nusantara di Teknik Industri, berfokus pada supply chain. Saya sekarang menjabat sebagai Direktur Operasional PT Sankara Mitra Sentosa dan sebagai anggota Lembaga Komunikasi Pengurus Pusat Majelis Budayana Indonesia. Ya. Nah, kita melihat dari berbagai macam latar belakang gitu ya. Kalau kita melihat perbedaan, ya kita harus mengetahui dulu nih, kita punya karyawan atau kita punya bawahan gitu ya, atau punya staff ya. Mungkin di sini teman-teman, Bapak Ibu punya sisi di mana saya mau menjadi leader gitu ya. Mungkin sekarang ada yang menjadi staff ingin naik posisinya ke supervisor ataupun ke manager misalkan. Nah, sekarang kita harus lihat dari sisi keragaman ya. Tentunya Bapak Ibu mengetahui betul bahwa setiap perusahaan punya keragaman yang berbeda-beda. Nah, dilihat dari apa? Ya, tentunya kita melihat dari sisi beberapa hal. Ya, ada latar belakang. Ya. Latar belakang keluarga ya, mungkin dia single parent bisa ya. Orang tua tunggal. Ya. Mungkin dia keluarganya anaknya ada banyak, ada 7, atau anaknya
2 atau anaknya 1 atau belum punya anak. Kenapa saya mengatakan hal seperti itu? Ini menjadi penting ya. Nanti di slide berikutnya saya akan menjelaskan bahwa ini adalah faktor-faktor di mana Anda harus mengetahui gitu ya sisi dari karyawan Anda. Ya, nanti slide berikutnya akan saya jelaskan. Jadi kita harus mengetahui dulu latar belakang ya dari sisi keluarga, dari sisi pendidikannya ya. Semua orang bermacam-macam, berbeda. Ada yang pendidikan mungkin S1, ada yang mungkin S2, ada yang mungkin SMA ya. Kalau staf-staf operasional yang mungkin kadang kalau kita berkutat dengan buruh misalkan ya, ada yang lulusannya SMA bahkan SMP gitu ya. Nah, ini adalah latar belakang yang bisa membedakan karakteristik dari setiap orang. Ya. Nah, terus dari senioritas, lama bekerja, ya, jabatan yang diduduki, ya, dari segi umur, ya, ini berpengaruh. Kenapa? Ya. Kadang ada yang, oh, saya sudah bekerja 20 tahun. Ternyata ada orang baru yang masuk nih. Ya, memang mungkin secara pendidikan atau latar belakangnya dia lebih mumpuni, ya, lulusan S2, ya, dibandingkan saya yang bekerja sudah 20 tahun. Nah, ini menjadi problematika juga. Ya, bagaimana kita harus mengetahui dulu nih identifikasi karyawan satu dengan yang lainnya, pribadi dengan pribadi lainnya. Ya, ada juga dari segi SARA. Di sini bukan SARA yang kita mengatakan sebagai pelanggaran gitu ya, tetapi kita harus memahami ya. Mungkin kita katakan sekarang bulan Ramadan gitu ya, mungkin muslim ya, beragama muslim akan menjalankan ibadah puasa ya. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana kita harus memahami, mengerti ya. Oh, mungkin saya makan di depan orang yang sedang berpuasa. Saya tidak sadar karena saya tidak tahu bahwa dia muslim dan sedang berpuasa. Nah, ini hal-hal kecil sebenarnya yang kita sebenarnya secara dasar harus mengidentifikasi dulu ya. Karyawan kita seperti apa? Ya, ada yang muslim, ada yang Katolik, ada yang Kristen dan sebagainya. Ada juga dari suku yang berbeda-beda. Ya, dan ras yang berbeda-beda. Di sini bukan untuk mendiskreditkan salah satu suku, agama maupun ras, ya, tetapi untuk mengetahui, memahami dan mengerti. Ya, mereka punya keunikannya masing-masing gitu ya. Nah, setelah kita mengidentifikasi keragaman, tentunya kita juga harus tahu pola gitu ya. Pola dari generasi lintas waktu. Nah, generasi lintas waktu ini yang seperti dikatakan oleh Pak Ali gitu ya. Ada baby boomers. Ya, ini baby boomers kelahiran tahun 1946 sampai 1964. Nah, ini kenapa disebut baby boomers? Karena pada tahun tersebut itu lonjakan dari kenaikan kelahiran cukup tinggi, ya. Karakteristiknya cukup unik di sini untuk baby boomers karena kalau kita suka ngomong orang-orang yang senior ya, itu ada tanda kutip ya. Saya nggak menjudge semuanya atau mengeneralisasi ya. Kolot ya, bahasanya kolot. Old ways atau cara lama. Mereka suka dengan cara mereka. Karena mereka posisi sekarang 20%-nya adalah menjabat senior staff ya, udah manajer ke atas, udah direktur gitu ya. Kenapa? Mereka punya cara mereka. Ya. Mereka menganggap dengan cara mereka berhasil menduduki posisi seperti sekarang. Ya. Jadi pola pikirnya pun berbeda. Jadi mereka punya pola pikir this is my ways. Ya, ini adalah cara saya dan saya membuktikan bahwa cara saya sudah bisa membuahkan hasil seperti sekarang. Itu ya. Nah, terus ada Gen X. Nah, Gen X ini kita kategorikan kelahiran tahun 1965 sampai 1980 gitu ya. Nah, Gen X ini sebenarnya sudah pada tahun 1965 itu di kisaran 1965 itu sebenarnya sudah terjadi penurunan angka kelahiran, maka sudah berbeda generasi ya. Nah, Gen X ini dikategorikan mempunyai karakteristik yang cukup unik ya. Mereka tidak seperti baby boomers ya yang caranya mungkin stylenya old ways ya, rajin kerja 24 jam sehari ya, meninggalkan keluarga istilahnya atau bela-belain kerjaan, jadi benar-benar kerja keras lah istilahnya ya. Sedangkan Gen X tidak ya, mereka lebih peduli tentang apa, tentang keluarga, family ya, bisa mereka lebih menggampangkan lah ya, menggampangkan pekerjaan gitu ya, tidak terlalu harus seperti ini, punya tuntutan atau pressure yang tinggi gitu ya. Ini adalah karakteristik dari Gen X ya. Nah, kita lihat masuk ke Gen Y ya. Gen Y ini yang sering kita sebut sebagai generasi milenial ya. Kelahirannya di kisaran tahun 1980 sampai 1996. Nah, ini
Kita lihat Gen Y ini adalah generasi yang sangat melek dengan teknologi untuk sekarang ya, mengetahui dan sudah introduction to teknologi ya. Mereka lebih concern terhadap pekerjaan mereka, tetapi diimbangi dengan kehidupan sehari-hari ya, dari segi keluarga ya, dari segi, jadi tidak melulu menuntut harus dengan pekerjaan ya, memperbaiki skema dari Gen X maupun baby boomers ya, karena mereka sudah mengenal apa namanya teknologi gitu ya, pola pikir mereka ya, memudahkan sesuatu, gampang lah ya, kan ada ini bisa dibantu ya, teknologi mempermudah kita, nggak usah meeting ketemu, kita bisa buy online gitu ya. Banyak pemikiran-pemikiran millennials yang menggampangkan sesuatu. Nah, ini juga terbawa menjadi sebuah pekerjaan. Mereka dengan mudah mempergampang pekerjaan tersebut. Gampang, cepat selesai, nanti juga bisa selesai gitu ya. Itu pola ya yang terbentuk dari setiap generasi lintas waktu. Dan yang terakhir ada Gen Z ya, sebelum masuk ke Gen Alpha ya. Sekarang sudah masuk Gen Alpha itu tahun 2012, 2011 sampai 2020 ya sebenarnya ya. Nah, Gen Z ini adalah mereka yang benar-benar mengetahui teknologi. Mereka sejak lahir sudah tahu tentang teknologi. Ya, sama dengan Apple tahun 97 sudah mengeluarkan Macintosh gitu ya. Itu sudah gen yang benar-benar tidak bisa lepas dari teknologi. Ya, benar-benar mengetahui tentang teknologi. Ya. Nah, lalu masuk ke Gen Alpha, mungkin kita tidak membahas Gen Alpha, kenapa? Karena mereka belum dalam usia kerja ya. Sebenarnya kan 2012 mungkin masih umur sekitaran 10 tahun ya, belum ready to work gitu ya, untuk masuk ke usia kerja lebih lanjut ya. Nah, mungkin saya akan lihat dari segi karakteristik. Saya akan bahas dari segi karakteristik. Kenapa? Ya, tadi kita sudah bahas dari latar belakang ya, dari senioritas ya, dari sara atau suku, ras, dan agama. Gitu ya. Nah, karakteristik setiap orang ini berbeda-beda. Ya, punya karakter yang berbeda. Mungkin saya kepada karyawan misalkan ya, kita tahu nih, mereka adalah orang lapangan. Ya, mungkin secara pendidikan hanya SMA misalkan, ya, atau buruh pabrik, saya berikan contoh. Ya, berbeda dengan saya menangani atau karakteristik dari seorang yang ada di office, mungkin dia S1. Saya bukan mendiskreditkan salah satu orang karena latar belakang pendidikan, enggak. Tapi bagaimana kita mengetahui ya karakteristik dari karyawan kita. Dan enggak semua ya, saya katakan enggak semua anak-anak yang SMA itu tidak lebih cekatan, tidak lebih cerdas dibandingkan yang S1. Ya, beberapa karyawan saya bahkan yang lulusan SMA ya, secara pola pikir dan secara integritas ya, kejujuran, mereka lebih punya insting dibandingkan yang S1. Ya, kita bisa melihat, kita bisa menilai. Ya, saat kita, makanya saya suka katakan gini, saat kamu kenal dengan seseorang, kenallah dengan baik orang itu. Termasuk dalam lingkungan kerjamu. Ya, saat Anda tidak tahu siapa dia, Anda hanya tahu nama dia, Anda tidak akan tahu cara menangani dia. Ya. Orang sama-sama SMA, ya, punya karakter yang berbeda. Satu malas-malesan, ya. Satu lagi rajin. Nah, yang malas-malesan ini gimana caranya? Ada metodenya banyak. Kadang ada yang terpancing dengan uang, ya, atau kompensasi, saya katakan. Ada yang terpancing dengan jabatan. Ya, saya nggak penting uang, saya penting jabatan. Karena mungkin mereka punya visi atau cara berpikir yang jabatan saya naik, maka nilai kompensasi akan mengikuti jabatan. Ada yang bisa berpikir seperti itu. Ini kita ngomong SMA ya. Ada yang berpikir, sudahlah, saya mah buruh, selamanya akan jadi buruh. Ada yang berpikir seperti itu. Jadi kita harus pahami dulu, karakteristik setiap orang itu berbeda. Cara menangani sama nggak? Berbeda. Tapi terkadang memang betul tidak selalu kita bisa menjudge satu aturan atau satu kebijakan yang perusahaan buat itu bisa untuk menyenangkan hati seluruh orang. Ya, saya paham karena itu
adalah keputusan yang harus diambil, ya. Nggak mungkin satu persatu orang punya keputusan berbeda. Ya. Tetapi di sini sebelum membuat keputusan, jika kita lebih memahami karakter setiap orang dari karyawan kita, divisinya masing-masing, cara kerjanya, maka kita akan bisa lebih bijak dalam menentukan keputusan. Ya, tidak mengeneralisasi. Oh, yang penting dia ikut karena generalisasinya dia SMA, generalisasinya S1, S2. Ya, kita harus melihat dari sisi yang lebih dalam. Memiliki cara yang berbeda tidak berarti salah. Ya. Mungkin teman-teman di sini terkadang berbicara dengan staf lainnya atau lintas divisi misalnya. Ya. Mungkin pandangan bisa berbeda. Ya, karena itu tadi banyak faktor ya, dari pendidikan, ya, generasi itu berbeda. Itu latar belakang yang kita katakan punya faktor-faktor dalam menentukan bagaimana orang itu berinteraksi, berkomunikasi. Apakah cara yang berbeda berarti salah? Belum tentu. Kayak saya katakan, mungkin gen baby boomers, ya, mereka pakai cara always. Mereka membuktikan dengan cara always, mereka bisa sampai posisi sebagai seorang direktur. Ya, tetapi mungkin sekarang gen milenial, ya, yang masuk kerja langsung startup, ya, gaji sudah 2 digit padahal fresh graduate. Kalau zaman dulu ya kita katakan sulit. Kenapa? Ya, nggak ada yang bisa lompat seperti itu. Ya, sekarang gennya semuanya ingin cepat. Ya, saya katakan sesimpel begini. Saya memberikan satu contoh gitu ya. Sebuah perusahaan, ya, mungkin dikenal nama perusahaan dulu. Itu always. Seperti ya kita tahu ya Lipo Group, ya. Mungkin nggak ada yang tahu nih James Riyadi, Mokhtar Riyadi gitu ya. Mereka nih kalian tahu dulu atau perusahaan dulu? Saya rasa harusnya perusahaan dulu ya. Kalian kenal Lipo Group-nya dulu baru kenal siapa foundernya. Ya. Tapi zaman sekarang ya kita kenal foundernya dulu baru kenal perusahaannya. Ya, terbalik. Cara atau metodenya terbalik. Kita kenal perusahaannya dulu, oh produknya ini, oh Lipo Group produknya ini dan sebagainya, ya. Orang tua grup, ya, mungkin Pak Ali di ini orang tua grup ya. Nah, produknya Tango dan sebagainya. Apakah kita kenal dengan foundernya dulu? Enggak, kita kenal perusahaan dulu karena barang mereka. Itu always. Saya tidak perlu tampil untuk memperkenalkan perusahaan saya. But now, ya, saya perkenalkan diri saya dulu sebagai orang sukses, baru saya perkenalkan perusahaan atau usaha saya. Nah, itu cara yang berbeda. Salah nggak? Enggak. Tetapi kalau kita nilai dari segi ketahanan, ya, perusahaan-perusahaan yang memang sudah kompeten, ya, kita kenalkan perusahaan yang lebih bertahan dibandingkan perusahaan-perusahaan yang dikenal oleh foundernya terlebih dahulu. Ya, banyak influencer-influencer, ya. Saya tahu merek saya seperti ini. Saya membranding itu bukan perusahaan saya. Ya, saya membranding diri saya dulu. Nanti saya sudah terkenal, jadi orang sukses, orang tahu saya sukses, baru saya perkenalkan produk saya. Saya kaya nih dari produk ini loh. Ya, saya tidak menyindir salah satu produk investasi dan sebagainya ya, tetapi banyak generasi-generasi sekarang yang ingin cara singkat. Anda mau singkat kaya, gampang. Ya, perkenalkan diri Anda menjadi orang sukses, baru perkenalkan produk Anda. Apapun, produk makanan dan sebagainya. Ya, itu berbeda cara. Generasi ke generasi berbeda. Tetapi sama-sama bisa dikatakan sukses. Ya, salah nggak? Enggak. Ya, kita pahami dulu karakteristik. Sama dengan seorang leader. Kita pahami cara mereka dalam memimpin. Cara mereka memimpin ada yang keras, ya, ada yang nggak fleksibel. Salah nggak? Enggak. Yang terlalu fleksibel salah nggak? Enggak. Tetapi kita harus menyesuaikan dengan karakteristik setiap orang. Ya, bukan dari segi keputusan, tapi dari segi komunikasi. Karena saya harus tahu siapa lawan bicara saya. Always, saya punya pandangan selalu seperti itu. Saya harus tahu lawan bicara saya.
Saat saya mengetahui lawan bicara saya, ya, saya akan menguasai pembicaraan. Saya tahu lawan bicara saya adalah karyawan dengan background S1, ya, punya keluarga, 2 anak, single parent, ya, terus ke kantor bawa motor, ya, kerja dari jam 9 sampai jam 6. Saya tahu. Minimal saat saya berbicara dengan dia, saya tidak menyinggung salah satunya. Namanya ada loh orang basa-basi. Saya katakan ada orang basa-basi. Padahal nggak kenal. Pengen deket aja nih. Saya sebagai pemimpin pengen deket sama karyawan saya. Gimana kabar istri kamu? Baik-baik aja. Taunya dia single parent. Kira-kira tersinggung nggak? Karena kita nggak tahu lawan bicara kita siapa. Atau backgroundnya seperti apa. Kita mau sok deket sama karyawan. Gimana kamu bawa pulang makanan nih buat istri kamu sama anak kamu? Taunya dia single parent. Atau dia belum menikah, belum punya anak, belum punya istri misalkan ya. Nih bawa pulang buat anak istri kamu. Ada juga yang misalkan kita tahu backgroundnya sudah menikah 10 tahun belum punya anak. Kita nggak tahu, kita ngomong, nih hadiah untuk anak kamu. Merasa tersinggung nggak orang itu? Padahal kita pengennya deket sama mereka. Tapi karena ketidaktahuan kita tentang latar belakang dia, menjadi bumerang untuk kita. Ya, jadi saya selalu menerapkan, saya tahu siapa lawan bicara saya. Bukan hanya as a leader kepada followers, ya, tetapi sesama karyawan. Ya, karyawan A dengan karyawan B, sesama direktur, ya, sesama manajer. Itu harus mengetahui. Kenapa? Anda ingin dekat, Anda ingin mengetahui, Anda harus tahu siapa lawan bicara Anda. Saat Anda tahu, oh dia punya anak sekian, ya saya tahu, oh dia nggak punya, belum, udah, mohon maaf, cerai misalkan, punya anak 2 tanggungan. Kita tahu, kita mau buat keputusan juga mengerti, oh dia berat nih. Walaupun kita menegakkan aturan ya, oh dia berat, harus jaga anaknya. Bisa nggak kita, misalkan satu tim punya 8 orang, kita tahu nih backgroundnya. Apakah kita dengan sengaja menyuruh person to person untuk lembur misalkan, padahal tahu dia harus jaga anaknya. Nah, inilah yang saya katakan bahwa kita bukan sekedar tahu, tapi juga paham. Ya. Nah, kita lihat dari segi komunikasi ya. Cara-cara dalam berkomunikasi sangat penting agar hal ini yang ingin kita sampaikan tuh benar-benar dipahami dengan baik. Ya. Saya ingin berkomunikasi dengan dia, tapi tadi saya katakan, kalau cara saya, padahal saya mau basa-basi ya. Kalau bahasanya kan dalam komunikasi itu ada namanya ice breaking lah ya, sok kenal gitu ya, ice breaking untuk mencairkan suasana sebenarnya ya. Ya kita bisa dengan cara sok kenal, tapi sok kenalnya ada yang caranya salah. Nah, itu saya katakan. Tapi kalau kita kita tahu bagaimana ya. Kita dapat mengerti tentang dia. Saat kita mengkomunikasikan sesuatu, pasti dengan cara yang sesuai dengan latar belakangnya dia. Ya. Nah, cara-caranya seperti apa? Ada banyak cara berkomunikasi. Ya. Ada yang secara lisan. Ya, saya mungkin ngobrol dengan Pak Ali misalkan ya, saya langsung, Pak Ali seperti ini. Nah, ini kan kita ngobrol secara lisan. Sama dengan saya misalkan ke sesama direktur atau ke karyawan. Saya katakan, ngobrol secara lisan, ya, secara langsung. Nah, mungkin sekarang apalagi kita masuk ke dunia digital ya, dan perusahaan teman-teman di sini bergerak di bidang digital juga ya, information system gitu ya. Nah, terkadang gini, kalau saya, karena konsentrasi saya mungkin ke MSDM ya, teknologi itu pasti pernah dengar lah kutipan bahwa mengatakan gini, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Ya. Tetapi saya suka lebih kepada touch personal. Kita bisa berinteraksi secara langsung. Ya, saya bisa mengetahui raut wajah Anda, ya. Saya bisa mengetahui
gelagat-gelagat atau tindakan Anda, misalkan berbicara dengan saya, Anda merasa tidak nyaman, ya kan kita bisa melihat raut muka, ya gelagat. Kalau mungkin di depan cam, tangan sebenarnya kita udah ngepel nih, kesel nih ya. Kita lihat di depan cam senyum aja, padahal tangan udah begini, kita nggak tahu. Ya gerak-geriknya seperti apa. Bagaimana kita harus secara langsung berkomunikasi. Tapi komunikasi ya, kita katakan seperti ini komunikasinya lisan nggak lisan. Saya menyampaikan secara tutur kata. Ya, maka itu kita katakan ada nonverbal. Ya. Memberikan sebuah tindakan terhadap komunikasi. Ya, nonverbal maupun verbal itu kan kita katakan ada gerakan tindakan ya, yang secara langsung kita lakukan terhadap orang-orang di sekitar kita. Contohnya, kita sebagai atasan, dia bekerja dengan baik. Ya, mungkin teman-teman ini hal kecil ya, teman-teman mungkin terkadang nggak sadar ya, tindakan kecil itu sangat bermakna bagi sebagian orang. Ada yang lagi sedih, kerja kamu bagus, kamu tepuk pundaknya, apa yang dirasakan orang itu? Coba resapi. Good, bagus. Anda rasakan kalau Anda ditepuk pundaknya oleh atasan Anda, ya, bagus kerjanya. Silakan lanjutkan. Oh, dia merasa punya apa? Punya pride. Wah, saya dihargai. Atasan saya mau menyentuh saya walaupun saya orang rendah lah istilahnya. Mereka punya perasaan seperti itu. Ya. Oh, thank you. Daripada sekadar mengucapkan, bagus ya kerjanya, semua bagus ya. Tapi dengan satu little act gitu ya, satu tindakan kecil, itu bisa merubah segalanya. Ya, itu komunikasi secara verbal maupun non verbal. Nah, tertulis. Bisa nggak tertulis? Bisa. Contohnya apa? Berikan penghargaan, tertulis kan? Ada pengumuman, tertulis misalkan di di bingkai. Kalau saya ke KFC gitu ya, saya suka lihat manager of the month atau karyawan ya, staff of the month gitu ya. Ada tuh ditempel biasanya itu kan. Itu tindakan kecil dalam hal komunikasi. Kita mengkomunikasikan sebenarnya, mungkin tidak secara lisan, ya, secara tertulis. Kita pasang di TV kantor, ya, kenaikan jabatan kita umumkan, itu hal kecil, ya, bahwa si A sudah menduduki jabatan ini, ya. Lalu ada apa? Dari segi visual, adalah sesuatu yang terlihat, gift, itu komunikasi. Selamat Hari Raya Idul Fitri, kita kasih bingkisan, visual nggak terlihat, tapi kita mengucapkan selamat hari raya. Berbeda kan? Berbeda. Tapi caranya bisa diaplikasikan di masing-masing tempat. Terakhir ada diam, seperti yang Pak Ali sampaikan. Terkadang karyawan tuh butuh didengar. Ya, Pak Ali ya tadi sampaikan ya, mereka tuh butuh didengar. Saya katakan, kita sebagai atasan, terkadang komunikasi itu bukan hanya ngomong, bukan hanya oh bagus ya tepuk pundak dan sebagainya. Cukup dengan diam, itu adalah salah satu media komunikasi. Diam dan perhatikan karyawan Anda. Ya, saya diam, saya dengerin keluh kesahnya karyawan saya. Itu adalah contoh bagaimana sebenarnya kita berkomunikasi dengan mereka. Ya, bukan berarti teman-teman diam itu tidak berkomunikasi. Diam itu adalah proses ya, untuk mengerti dan memahami. Nah, selanjutnya kita harus berlaku adil. Tindakan yang kita lakukan harus kita sadari, ya, sadari secara penuh. Terkadang kalau mungkin kita teman-teman flashback gitu yang ingat, ternyata saya secara tidak sadar menyinggung satu orang atau dua orang karena tindakan yang tidak saya sadari. Wajar nggak? Wajar. Ya, tapi kalau saya berusaha ya, saya berusaha. Memang belum sempurna, semua manusia susah lah untuk melakukan hal secara perfect ya. Tetapi saya menerapkan yang namanya mindfulness. Ya, mindfulness itu adalah kesadaran penuh akan apa yang saya lakukan. Bisa nggak? Bisa. Ya, orang meditasi itu mindful. Tarik nafas, hembusin nafas, tapi sadar.
Kita nafas sekarang sadar nggak? Enggak, kebanyakan enggak. Tapi kalau Anda mindful, sesimpel Anda tarik nafas, buang nafas, orang meditasi. Sama seperti Anda melakukan hal kepada orang lain, sesuatu kepada orang lain. Saya melakukan A, saya sadar dulu nih, saya pikir dulu saat saya melakukan itu. Kadang ada, ya saya juga sama ya, terkadang ada yang sebelum berpikir, mulut ngucap dulu. Ada tuh yang begitu. Ya, ada di mana? Ada yang karena emosi dipancing. Jadi mulut udah ngucap dulu, baru mikir, oh ya saya tadi nyakitin hati orang itu enggak ya? Ya, terkadang kita nggak sadar. Ya, jadi belajar untuk, ya kita katakan sama-sama belajar untuk mindful, sadar akan apa yang kita lakukan terhadap orang lain. Terkadang hal kecil itu dapat menyinggung orang lain dan dapat mengakibatkan apa? Mengakibatkan ketidakharmonisan dalam perusahaan. Ya, efektivitas dari pekerjaan berkurang, ya. Kolaborasinya menjadi renggang, ya itu efek-efek yang terjadi. Ya. Nah, saat kita berlaku adil, ya terhadap, ya tadi saya katakan background kita udah ketahui, ya kita sudah mengerti dan memahami mereka, kita harus berlaku adil terhadap mereka. Jangan karena sorry to say saya seagama sama dia atau saya background pendidikan sama-sama S2 atau S1 misalkan, saya lebih bela dia, saya lebih merendahkan orang lain, atau saya menganggap dia tidak bisa kerja lah, sesimpel itu. S1 lebih bisa kerja daripada SMA, enggak juga. Tapi ada nggak yang punya adjustment seperti itu? Ada. Ya, saya lebih menghargai etos kerja dibandingkan background seperti itu. Saya, mungkin teman-teman ada juga yang memperhatikan hal lainnya. Memang benar, terkadang kita melihat lulusan SMA mungkin hanya 10% yang bisa diajak bekerja atau yang etos kerjanya baik. Ya, tapi ada juga S1 ya yang etos kerja mungkin secara kita katakan persentase lebih besar, kemungkinan ya dari 100% ya, 30% bisa diajak kerja. Memang lebih besar, karena secara pola pikir berbeda. Tetapi Anda tidak boleh menutup kemungkinan 10% itu. Ya, di antara 10% itu bahkan bisa menjadi atasan-atasan ataupun tangan kanan Anda nantinya, orang kepercayaan. Jadi Anda tidak boleh menutup kemungkinan dari sisi 10%. Itulah yang saya lakukan terhadap karyawan. Saya lihat ada yang SMA, benar ada yang SMA, ya. Karena ini kan jatuhnya ada yang karyawan lapangan, ada yang buruh gitu ya, ada yang bukan office ya. Bisa nggak mendidik mereka? Bisa. Kita lakukan pelatihan, ya. Jangan karena di SMA, udahlah nggak usah lakukan pelatihan yang S1 aja, lebih cepat mengertinya, pola pikirnya lebih dapat gitu misalnya. Punya pola pikir seperti itu, salah. Kadang mereka itu bisa menjadi iri. Saya juga mau dilatih, Pak. Saya juga mau maju, Pak. Dalam hati, nggak mungkin mereka berucap seperti itu ya. Namanya atasan. Mereka punya rasa segan. Ya. Nah, itulah mengapa terkadang kita butuh yang namanya evaluasi. Evaluasi itu penting ya untuk mengukur apa? Bagaimana cara berkomunikasi saya, bagaimana saya mengetahui tentang karyawan saya terhadap ya, atau dibandingkan dengan nilai efektivitas yang saya dapat. Kenapa nggak efektif? Saya evaluasi. Apakah cara komunikasi saya salah? Ataukah saya sempat menyinggung dia dan dia menjadi males-malesan? Atau cara yang saya berikan dalam solusi yang ada tidak sesuai? Ya, contoh simpel. Dia background-nya pendidikan ini SMA ya, terus dia rajin kerja, motivasi berbeda-beda, ingat loh ya. Saya kasih dia komisi misalkan per kali datang. Ya. Misalkan event di mana saya kasih komisi dia per kali datang. Oh, dia lebih rajin. Ya. Ada yang nggak peduli, saya dapat komisi. Saya maunya gaji pokok, Pak. Ada yang seperti itu. Karena dia berpikir saya dengan gaji pokok, saya udah pasti ya. Event ada nggak ada saya pasti dapat. Ya, terus gaji pokok, nanti THR saya kan dari gaji pokok, bukan dari keseluruhan. Banyak pola pikir yang seperti itu. Tapi kita nilai efektivitasnya. Kita flashback, kita evaluasi. Apakah dengan cara seperti ini,
menjadikan mereka lebih efektif. Atau bahkan jangan-jangan karena kita terlalu banyak ngasih A, B, C, D ya, ngasih kompensasi ini, fasilitas ini, ya, kamu boleh begini, kamu boleh begitu, terlalu bebas, malah efektivitasnya menurun. Bisa nggak? Bisa. Mereka merasa nyaman, ingat loh, ya, zona nyaman itu harus kita jaga. Mereka nyaman untuk bekerja di perusahaan kita, setuju. Tetapi Anda harus tahu, ya, bahwa saat kenyamanan itu sudah menjadi mendarah daging gitu ya, sudah menjadi kebiasaan, ya, saya pastikan nilai efektivitas atau performa yang pasti akan menurun. Ya, itulah yang harus kita jaga. Gimana caranya nilai efektivitas tetap ada, performa yang tetap ada, tetapi kenyamanan pun sama. Over nyaman nggak bisa. Ya. Kalau over produktif, dia nggak nyaman, keluar. Nah, inilah cara kita menerapkan masing-masing style ya, gaya gitu ya terhadap karyawan kita. Nilai kinerja. Ya dari segi efektivitas udah, dari segi kinerjanya menurun, naik. Kan kita banyak ya nilai kinerja itu banyak lah. Teman-teman pasti tahu bahwa penilaian kinerja dari segi A, B, C, D itu dari banyak sekali nilai penilaian dari segi nilai kinerja. Kita bisa merepresentatifkan apa yang sudah kita lakukan terhadap kinerjanya dia secara langsung maupun tidak langsung. Ya. Lalu ada kedekatan emosional. Kita evaluasi kembali. Ini orang kalau saya minta tolong atau saya suruh atau saya berikan tugas seperti apa? Mungkin dia akan lakukan, efektivitas dan kinerja tuh baik karena dia rasa tanggung jawab. Tapi ada kala halnya karena kita tidak dekat secara emosional, dia akan ngomong ngumpat di belakang. Ah, tukang nyuruh doang. Ya. Ah, bikin ribet aja, bolak-balik revisi. Tapi kalau Anda dekat secara emosional juga, dia akan merasa santai. Oh, karena saya disuruh seperti ini karena tuntutan pekerjaan. Oh, dia perfeksionis. Wajarlah ini buat demi perusahaan. Itu karena dia memahami, mengertiin si atasan. Dan atasan mengerti dia. Itulah kedekatan emosional. Anda nggak dekat emosional, dia berpikir selalu buruk tentang Anda. Tapi Anda dekat secara emosional, karena apa? Dia tahu latar belakang Anda tahu latar belakang dia dan dekat misalnya. Oh, saya disuruh-suruh begini, wajarlah. Ini memang tuntutan pekerjaan yang harus diselesaikan secara perfeksionis. Nggak akan ada umpatan di belakang. Flashback. Ini adalah tahap akhir. Biasanya flashback ini refleksi diri gitu ya. Teman-teman kadang satu hari kalau kita melihat flashback gitu ya, diem 5 menit, 10 menit, resapi hari ini ngapain gitu ya. Terkadang ada tuh pikiran, duh tadi nyinggung nggak ya perasaan si ini? Kenapa harus seperti itu? Dengan Anda flashback, besok mungkin Anda, sekarang Anda sadari, besok ketemu, bro sorry ya, atau Pak sorry ya, Mas sorry ya, kemarin saya agak ini kenapa? Dia juga merasa, oh ternyata kayak gitu, dia udah minta maaf, ya sudah. Flashback, Anda tahu hasil evaluasi Anda terhadap karyawan Anda. Ya, mudah nggak memahami karyawan? Mudah. Kalau kita mengerti background, latar belakang, dan keseharian mereka. Yang susah adalah apa? Menanggapi perbedaan yang ada di seluruh karyawan. Kalau saya, mungkin ke 1 orang, 2 orang, 3 orang, dan sekian, saya kenal secara pribadi. Misalnya. Mudah, mengenal pribadi orang tuh mudah saya katakan. Ngajak ngobrol, ya. Ada orang yang kalau kepribadian itu kan ada 16 macam tipe kepribadian gitu ya. Kan ada banyak kan ya. Ada yang tertutup dan sebagainya. Ada 16 macam tipe kepribadian. Kita bisa analisa dia tipe pribadi seperti apa. Bagaimana cara menanggapinya. Ya. Mungkin saya katakan, mudah nggak? Saya katakan mengenal orang tuh mudah. Karena saya mungkin orangnya ekstrovert gitu ya, suka ngobrol dan sebagainya. Ya. Tetapi yang sulit adalah membuat keputusan di antara perbedaan yang mereka miliki. Anda harus cari satu keputusan yang win-win solution. Bisa nggak? Kemungkinannya tuh kecil. Tapi setidaknya keputusan yang Anda buat jika sudah mengetahui kondisi mereka,
latar belakang mereka, Anda membuat keputusan yang tidak terlalu menyakiti mereka. Menyakiti nggak? Ya, namanya keputusan tidak ada yang membuat semua orang senang lah ya. Ada yang enggak, ada yang iya. Tapi setidaknya Anda memikirkan faktor atau risiko terburuk. Ya, dengan komunikasi. Ya. Nah, tahap akhir saya katakan flashback. Anda ingat hari ini Anda melukai hati siapa? Itu ya, cara ngobrol Anda. Anda mungkin tidak enak dengan siapa. Minta maaf. Sorry, Pak. Sorry, Mas. Gitu ya, itu adalah evaluasi dari segi flashback. Terakhir, ya, saya katakan dengarkan, mengerti, pahami, dan lakukan. Apa ada 4 hal itu? Saya mendengarkan tentang mereka, saya mengerti. Mengerti dengan memahami itu berbeda ya. Mengerti itu mungkin masih ada di sini, di kepala. Saya mengerti tentang dia. Ini di otak lah istilahnya ya. Mengerti. Pahami itu sudah sinkronis dengan di otak, dengan di hati. Ya, ada rasa iba dan sebagainya, itu udah pahami, memahami. Beda dengan mengerti. Mengerti saya tahu, itu mengerti. Ya, jadi kita dengarkan, mengerti tentang dia, pahami tentang dia, lalu lakukan. Lakukan itu apa? Ya, lakukan dengan cara Anda berkomunikasi, ya, Anda bertindak, ya, dan lakukan sesuatu keputusan yang memang sudah didasari atas pertimbangan orang-orang tersebut. Gitu ya. Oke, sekian presentasi dari saya. Thank you atas waktunya. Saya kembalikan kepada MC kita. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Ali dan Bapak Chandra atas pemaparan materi yang sangat luar biasa pada hari ini. Baik Bapak Ibu, sekarang sudah memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh langsung saja open microphone atau kirim pertanyaan melalui kolom chat ya Bapak Ibu. Masih kita tunggu. Baik, yang Bapak Ibu yang punya pertanyaan boleh di open microphone-nya atau kolom chat. Baik, boleh yang mau bertanya, apabila ada pertanyaan, segera di open microphone-nya, kemudian bertanya. Bisa juga melalui kolom chat yang sudah disediakan di sini. Ya, selamat pagi. Salam kenal Pak Ali, Pak Chandra. Ini sambil nunggu yang lain mungkin masih mikir-mikir nih Pak. Saya melempar pertanyaan dulu sambil diskusi ya. Baik, Pak. Ya, ya kalau di Excelis Pak ya, memang kami bisa dibilang beruntung lah ya, diberi anugerah bahwa tidak terlalu, secara usia tidak terlalu banyak gap ya. Karena 90-an% itu memang generasinya serupa mereka ini ya. Jadi memang mungkin di luar usia lah ya, kita yang memang mungkin budaya atau latar belakang keluarga begitu ya, yang menjadi hal-hal yang perlu diselaraskan gitu. Cuma yang memang kita perlu pandangan dari bapak-bapak nih ya, misalnya ada sebuah organisasi ya, memang jadi ada suatu orang yang berkelompok begitu ya, boleh dilatar belakangi usia ataupun apapun yang lain. Nah, karena mereka sudah berkelompok dan mereka ini ya tanda petik ya berpolitik lah ya. Kadang-kadang di kantor kan juga ada politik kantor begitu ya. Nah, ini mereka akhirnya cukup menancapkan lah, tanda petik menancapkan kepentingan ya, kepentingan kelompok mereka gitu ya.
karena memang mereka ya orang-orang yang vokal misalnya gitu ya, kemudian memegang peranan-peranan yang penting gitu. Nah, cuman memang banyak anak-anak lain gitu ya, atau anggota lain mungkin yang masih fresh gitu ya, yang membawa warna baru masuk ke dalam organisasi tersebut ya. Karena kan tadi disampaikan bahwa ini zamannya kan sudah beda juga begitu. Nah, orang-orang ini mungkin sulit begitu untuk menerima perubahan ya. Nah, kira-kira bagaimana Pak kita bisa caranya ya, bagaimana supaya karena ini sudah orangnya cukup senior, katakan begitu ya, kemudian mereka juga melakukan cara-cara politik gitu ya, yang sehingga kepentingan mereka selalu eh, menjadi perhatian gitu ya, walaupun tidak sesuai dengan kebutuhan zaman lagi begitu. Bagaimana nih Pak kira-kira caranya agar bisa cair begitu ya, bisa kembali ke kebutuhan organisasi yang tentunya menghadapi perubahan zaman saat ini, bukan saat zaman dulu yang Bapak tadi ceritakan begitu. Itu Pak, terima kasih Pak. Oke, Pak Markus, terima kasih. Saya jawab dari sisi leadernya ya, mungkin dari sisi followernya nanti dari Pak Chandra ya. Nah, sebetulnya memang boleh dikatakan duri dalam daging ya Pak Markus ya, boleh dikatakan demikian ya. Ya, memang setiap grup pasti ada gitu ya. Di setiap organisasi pasti ada Pak, memang seperti itu. Bahkan saya pernah dibilang begini Pak Markus, kalau Anda memang mau profesional, ahlilah di bidang Anda. Tetapi ketika Anda ingin punya jabatan, berpolitiklah di dalam organisasi. Ya, memang betul. Nah, disitulah kenapa saya bawakan servant leadership Pak Markus. Karena servant leadership ini kalau di gambarnya tadi itu dari topnya itu ada di bawah gitu ya, dia akan responsif kepada followernya, termasuk followernya yang baru untuk dijaga Pak Markus. Jadi seperti yang tadi Pak Chandra bilang, ada sentuhan-sentuhan personal, sehingga harapannya adalah follower-follower baru ini bisa melihat mana sih yang sebetulnya bisa mereka ikuti. Atasannya yang memang baik ke dia, mau mendengarkan dia, atau justru rekan-rekan kerjanya. Di dalam SDM ini disebut dengan toxic employee, gitu ya. Nah, grupnya saya lupa namanya, tetapi memang di dalam grup ini menganggap orang-orang di luar grupnya adalah salah. Memang di dalam SDM sudah lama ada fenomena seperti ini. Nah, itulah fungsinya servant leadership. Dia punya empati, dia punya kemampuan listening, dan dia punya kemampuan untuk menumbuhkan seseorang atau growth gitu ya, karakteristiknya. Dan ketika follower ini growth, ya dia dengar atasannya dan dia growth, dia tumbuh, dia akan keluar dari grup itu. Karena kan jenjang jabatannya sudah pasti beda. Ketika dia bertumbuh, otomatis para leadernya akan memberi dia kesempatan untuk jabatan baru. Sedangkan orang-orang yang berpolitik ini, mohon maaf, biasanya tidak di dalam posisi yang cukup strategis gitu ya, biasanya. Mohon maaf kalau salah ya Pak Markus. Nah, ketika follower yang baru ini sudah didorong dengan servant leadership, dia akan naik dan akan meninggalkan grup ini. Karena memang sudah secara jabatan sudah beda. Nah, kalau dari saya demikian Pak Markus, mungkin Pak Chandra mau menambahkan. Ya, makasih Pak Ali. Ya, Pak Markus, pertanyaan cukup menarik ya. Kalau saya lebih tipikal begini, politik di dalam kantor tuh sudah pasti ada ya, tinggal kecil apa besar istilahnya. Kalau yang besar kita bisa bilang SPSI ya, atau perserikatan gitu, itu kan politik besar gitu kita ngomong ya. Kalau yang kecil mungkin ada kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Saya lebih akan mengatakan gini, kalau dia memang memegang kondisi yang atau jabatan yang cukup krusial gitu ya, ada dua cara ya. Satu, pegang kartu as, saya suka gitu. Satu, pegang kartu as. Kedua, saya manfaatkan. Terkadang jadi toksik nggak? Iya. Terkadang kita bisa manfaatkan. Kalau saya manfaatkan gini. Saya akan dekatkan dia punya masa Pak. Dia punya grupnya. Ya, orang ngikut dia karena merasa dia itu
seorang ya kata Pak Ali, leader ya, dianggap sebagai leader tersendiri lah istilahnya, karena kan grouping gitu ya. Saya akan manfaatkan dia, saya dekati cukup pribadinya dia, bawahannya akan mengikuti dari segi dia. Nah, tetapi terkadang sama halnya dengan saya, kalau saya mungkin ke buruh gitu ya, karyawan gitu ya, orang lapangan, saya pegang kepalanya, Pak. Saya dekati kepalanya, saya kasih privilege-privilege tertentu yang membuat dia lebih nyaman, tapi dia harus bisa punya tanggung jawab untuk mengontrol bawahannya. Istilahnya begitu. Tapi kalau dalam kita katakan kantor, kan tidak ada secara struktural resmi Anda di bawah siapa atau siapa gitu kan, namanya grouping kecil gitu ya. Tetapi saya tahu bahwa dia itu punya efek terhadap orang lain. Ya, saya akan pegang dia. Saya beri kenyamanan lebih, ya. Tetapi biasanya di samping itu saya pegang kartu as, Pak. Itu udah pasti, apapun itu. Ya, saya mungkin tidak etis berkata apa gitu ya, tetapi saya akan katakan kartu as. Kenapa? Seenggak-enggaknya, ya kita juga nggak mau lah Pak ya, namanya kita terlalu, ya saya katakan kita terlalu over, sayang istilahnya, melunjak atau bisa jadi bumerang buat kita. Ya, karena dia makin lama menguasai ABCD. Kita kontrol. Kekuasaannya dikontrol atau efeknya dikontrol, tapi kita punya kartu as. Setidaknya dia juga tidak berani macam-macam di samping menerima kenyamanannya. Ya gue udah enak begini, dapat kenyamanan seperti ini, resiko amat gue ngelawan atasan gue, misalkan seperti itu ya Pak. Maksud saya lebih ke controlling sih Pak, tapi kita harus membatasi. Memang terkadang kayak contoh kalau saya lihat dari segi ya SPSI, Pertamina kan itu kan buruhnya yang ratusan banyak ya gitu ya. Ada di mana sebenarnya mereka tuh ketua-ketuanya tuh ya tetap mendapatkan istilahnya tanda kutip jatah lah ya dari pemimpin. Ya lu kontrol baik-baik ya, jangan pada demo ya, demo ntar kita tetap kasih kebebasan berpendapat lu tanggal 1 Mei ya 1 April 1 Mei ya, 1 Mei ya, lu tetap boleh demo lah, itu suarakan saja lah ya, kan kita tidak bisa membatasi juga gitu ya. Tetapi di luar itu Anda harus bisa mengontrol. Kalau enggak jabatan Anda saya pertaruhkan, istilahnya seperti itu. Atau bisa juga skema lain, ada yang bikin dualisme, jadi bikin grup lagi satu. Siapa lebih kuat powernya, disokong duitnya gitu ya. Itu ada tipe-tipe yang seperti kalau yang sudah besar gitu ya. Tetapi kalau yang masih kecil, ya kita rangkul lah. Kita coba manfaatkan. Dia bisa jadi, kata Pak Ali benar, ada yang bisa jadi toksik gak? Jadi toksik. Bisa malah merusak keseluruhan struktur perusahaan. Betul. Dia merasa dia raja kecil di situ. Tetapi kita try untuk coba kita rangkul sebisa mungkin. Kalau memang tidak bisa lagi, ya kita gantikan. Ya, nggak sesimpel itu memang, tetapi metode seperti itu tetap kita coba karena dia udah kita rangkul dengan cara A, B, C, D, E kan sudah nyaman. Resiko dia untuk melunjak tuh lebih kecil, walaupun ada ya kita akan jaga dari segi kapasitas ataupun efek dari leadership-nya dia gitu sih Pak. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, thank you Pak Ali, Pak Chandra. Ya, terima kasih Pak Markus Resnal atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Apakah Bapak Ibu masih yang ingin bertanya, masih ada waktu untuk bertanya? Bisa di kolom chat atau langsung mau open microphone-nya. Saya tunggu. Selamat pagi Pak Ali, Pak Chandra, dan Bu Chelsea. Perkenalkan saya Gusti. Saya berterima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu dari Universitas Bunda Mulia. Pagi-pagi sudah diberikan daging meskipun lagi puasa ya Pak ya. Disconnect kayaknya. Iya Pak, biasa kendala jaringan Pak. Iya. Ya mungkin yang lain dulu kali Chelsea ya. Sorry Pak, Liv ya. Udah nyambung. Oke, saya mungkin ada pertanyaan dari saya ini hampir mirip dengan Pak Markus ya Pak. Kebetulan juga saya masih butuh banyak ilmu juga dalam memimpin sebuah organisasi nih Pak. Saya ingin bertanya terkait bagaimana sih Pak kita dalam memimpin sebuah organisasi ini bisa bersifat lebih bijak gitu ya Pak. Terus juga tidak idealis, dalam berpikir juga lebih rasional, karena kan dalam organisasi saat ini tuh kebanyakan tim ini lebih cenderung ke milenial ya Pak ya. Khawatir dari sebuah perkataan atau dari sebuah sikap ini kadang kalau melakukan kesalahan menjadi sebuah
dilema juga untuk kita gitu Pak ya dalam menjalankan organisasi gitu. Takutnya ini menjadi bumerang atau tidak gitu Pak. Nah, bagaimana sih Pak cara kita untuk menjadi lebih bijak gitu ya dalam memimpin organisasi, terus juga bisa lebih menjadi sesuatu atau sosok yang menjadi inspirasi untuk mereka gitu loh Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita menghadapi tim organisasi kita ini yang memiliki sifat idealis atau sulit diatur dan merasa diri dia itu memiliki SDM yang cukup mumpuni gitu. Sehingga ketika kita memberikan saran atau masukan, dia lebih sulit terkendali gitu loh. Itu aja sih Pak dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gusti. Mungkin kalau dari sisi followernya mungkin Pak Chandra yang lebih banyak pengalamannya ya. Oke, saya jawab sesuai dengan materi ya. Nah, memang permasalahan sulit diatur segala rupa itu memang menjadi permasalahan SDM yang dari dulu ada. Cuma era sekarang diperparah dengan adanya sosial media, dengan adanya internet, kemudian munculnya istilah-istilah baru, work-life balance, bos saya mengganggu mental health issue saya, dan sebagainya. Memang eranya sudah berubah. Nah, makanya kemudian itu yang tadi saya sampaikan Pak Gusti, kemudian istilah servant leadership ini kembali muncul, padahal dia sudah ada dari tahun 1977. Nah, inilah fungsinya servant leadership. Jadi kalau ditanya bagaimana lebih bijak, kalau saya lebih banyak dengar Pak, makin banyak informasi, terutama dari bawah gitu ya, dari akar rumput, saya akan lebih tahu bagaimana saya bertindak. Saya sharing sedikit pengalaman saya ketika saya memimpin unit operasional PT Arta Boga Cemerlang. Kami punya kegiatan yang disebut dengan ngopi bareng, ya. Saya dan para supir-supir saya, gitu ya. Karena saya berbicara di PT Arta Boga Cemerlang itu distributor dan itu head to head-nya dengan lapangan, gitu ya. Sehingga ketika ada satu aturan, gitu ya, saya harus dengar dulu dari mereka, sehingga saya tahu apa yang bisa saya lakukan. Saya selalu berpedoman lain ladang, lain belalang, bahwa setiap tempat ya lain aturan gitu ya, walaupun memang betul ada SOP secara langsung. Tetapi kondisinya waktu itu saya punya wilayah paling luas dan perbatasan dengan Jawa Timur. Jadi kalau ada returan barang dari Jawa Timur, maksudnya ke tempat saya. Nggak ngerti barangnya, saya ketimpa returannya, saya kena omelannya. Jadi ketika ditanya bagaimana lebih bijak, nggak ada cara lain kalau menurut saya, lebih banyak listening. Ya. Ditambah lagi, belum lagi waktu itu ada masalah-masalah terkait dengan budaya ya. Ada, Pak saya izin, waktu itu saya masih ingat, Pak saya izin tidak masuk. Kenapa? Hari ini mau ngarit. Mungkin di Jakarta nggak asing ya, tapi waktu di saat saya mimpin itu ada izinnya ngarit. Jadi di belakang kursi joknya itu ada arit. Ya, nggak bijak, bahaya itu Pak. Nyawa. Iya. Terancam nyawa Pak. Iya, tapi nggak bisa dilarang Pak, karena mereka rata-rata selain driver juga sebagai pelihara sapi gitu ya. Nah sehingga nggak bisa aturan penuh dilaksanakan. Saya harus, benar kata Pak Chandra tadi, harus kenal satu persatu, kemudian dan ketika saya kenal satu persatu ya lewat servant leadership ini, nggak ada cara lain, lewat listening mereka, apa yang menjadi need-nya mereka, apa yang bisa kita bantu untuk mereka, dan ketika mereka sulit diatur, apa problemnya, apa yang menjadi kendalanya mereka, apa yang bisa dijembatani. Saya orang yang tumbuh besar di Jawa gitu ya, saya percaya bahwa semua itu bisa diomongin, ya. Semua itu bisa diomongin dan pasti ada jalannya. Itu kalau dari saya begitu kurang lebihnya Pak Gusti. Mungkin Pak Chandra mau menambahkan? Ya Pak Ali, thank you. Ya, memang terkadang seperti kita tahu ya, ada generasi milenial dengan cara yang berbeda. Gimana cara kita bisa
ya dianggap sebagai leader yang cukup merangkul gitu ya. Saya suka mengatakan merangkul gitu ya. Dan mereka ngerasa terayomi gitu ya. Mungkin teman-teman di sini tahu bahwa beberapa perusahaan bahkan menerapkan sistem bebas gitu ya. Bebas dalam arti ya kita katakan misalkan kayak Gojek dan lain-lain. Saudara saya kebetulan ada yang bekerja di sana. Mereka menerapkan sistem kerja yang cukup fleksibel gitu ya. Namun di samping itu, nah saya bukan mau menerapkan hal seperti itu untuk menjadi contoh gitu, bukan. Tetapi gini, di samping itu, walaupun mereka work from home gitu ya, mungkin saudara saya sudah 2 tahun kali ya, bekerja bener-bener dari rumah. Sebulan belum tentu sekali ke kantor gitu ya, karena di samping pandemi dan karena di samping mereka memang bisa mobile secara pekerjaan, gitu ya. Tapi yang saya mau katakan bukan masalah cara kerjanya, ya. Tapi balik lagi Pak, kedekatan secara emosional. Ya, walaupun saya nggak kenal secara pribadi, dia baru masuk tiba-tiba kebanyakan keluar gitu ya. Sama kita seperti digital. Mungkin kalau kita ketemu langsung ada di ballroom atau di mana menyelenggarakan acara, saya punya, oh saya tahu Bapak, saya lihat langsung gitu ya. Kedekatan emosional itulah yang menjadi pengait gitu ya Pak ya. Apalagi di industri digital yang caranya berbeda-beda. Kedekatan emosionalnya yang menjadi pengait satu sama lain. Mungkin yang lain nggak cocok dengan cara kerja seperti ini. Tapi cocokkanlah satu hal antara Anda dengan karyawan Anda, apapun itu. Ya, saya suka katakan, kalau nggak cocok semua, itu repot Pak. Ya, tidak ada satu hal pun yang kita terkoneksi dengan karyawan kita. Ya, tetapi carilah satu yang cocok. Nggak harus dengan pekerjaan. Namanya pekerjaan as a profesional, saya kerja ini, Bapak kerja itu, misalkan seperti itu gitu ya. Tetapi di samping itu kita mencari kedekatan emosional. Kita ajak makan keluar, ngobrol. Dia suka main biliar misalkan, atau main badminton, atau main golf misalkan. As a personal, ya kita nggak selalu harus bahas pekerjaan tentang pada saat kita personal gitu ya. Tetapi dengan ada kedekatan seperti itu, dia bisa menjadikan kita sebagai role model. Atau lihat, oh ternyata secara pekerjaan dia profesional, tapi bisa mendekatkan diri kepada karyawan. Ya, jadi saya katakan, hubungan atau relationship-nya tidak harus selalu tentang pekerjaan. Oh, tadi saya katakan contohnya kan, nepok pundak, segala macam. Itu kan mungkin sebagai pekerjaan. Tetapi kita deket, yuk makan tim. Nah, itu kan sebenarnya mendekatkan. Terus ada yang olahraga bareng, ya, atau berdua lagi ada pengen ngobrol, ada masalah, kita pengen, ya kita nggak selalu harus advice gitu ya, mendengarkan kata Pak Ali kan, kita nggak selalu harus advice mereka, oh kamu harus begini menghadapi masalah kamu. Kita belum tentu pernah di posisi seperti dia. Tapi terkadang dia bisa cerita ke kita, ya kita tampung, kita dengerin ceritanya. Ya, kita berikan advice, oke, tetapi mungkin tidak menyuruh ya. Istilah advice itu kan terkadang lebih ke direct menyuruh gitu ya, tetapi lebih memberikan masukan. Ya. Hubungan atau relationship menurut saya itu adalah kunci. Seperti kita semua digital ya, balik lagi. Saya nggak pernah, saya tanya saudara saya waktu itu, lu pernah nggak makan tim gitu? Nggak pernah. Jadi di rumah aja, di rumah. As long as pekerjaan mereka bisa dikerjakan secara online. Karena banyak ya, mereka itu kan developer gitu ya. Di rumah. Meeting jam 10, pakai baju tidur kan nggak ada yang tahu katanya. Jam 10 meeting, ya who knows gitu kan, nggak ada yang tahu, namanya online. Kerjain meeting, udah kerjain sendiri. Ntar selesai, udah. Ya. Kadang mereka juga kalau ada yang masuk ke kantor, mereka sistemnya kan nggak apa-apa, lu mau masuk jam 11 boleh, jam 12 boleh, yang penting 8 jam kerja, tuntutan pekerjaan selesai. Memang berorientasi pada hasil, setuju. Semua pekerjaan dari tahun ke berapa pun berorientasi pada hasil, cuman cara kerjanya. Nah, kalau berorientasi pada hasil, bisa nggak diterapkan di bidang manufacturing? Nggak mungkin. Ya, boleh masuk jam 12, boleh masuk jam 1, kan nggak mungkin di bidang manufacturing, karena itu ada aturannya, shift-nya, dan sebagainya. Kalau cara kerjanya seperti itu malah berantakan. Nah, tetapi salah satunya caranya adalah bagaimana kita bisa mendekatkan diri kita secara personal. Itu sih Pak, mungkin. Thank you. Baik Pak Chandra. Boleh saya tambah sedikit ya Pak Chandra ya? Gak apa-apa ya, supaya kita lebih nilai. Nah, ini problemnya ini kan saat ini kita sedang pandemi ya Pak. Kebanyakan ini dari PT Exelis Lentera Indonesia ini dari mulai pandemi hingga saat ini berlakukan sistem work from home ya Pak ya. Nah, itu pertama. Problem keduanya, kita nggak tahu Pak, dia ini memiliki sifat yang introvert
atau extrovert. Kadang kalau extrovert itu kan kita ajak pembicaraan, terus lama-lama kita ajak intermezzo dengan bercanda, mereka menyanggupi gitu ya, memberikan umpan balik. Tapi kalau yang introvert itu kan kadang membalasnya seadanya gitu Pak. Nah di situ kita langsung nggak tahu, wah jangan-jangan istilahnya Pak ya, maaf ya, baper nih dia nih gitu kan. Wah ada yang salah nih gitu kan, kadang ngoreksi lagi gitu. Terus kadang chat ke temennya, kira-kira ada masalah gak sih dengan si A gitu ya? Kok belakangan ini jadi pendiam gitu? Apa saya ada salah ucap ya? Oh nggak apa-apa sih Pak, aman-aman aja lah. Kok dia jadi pendiam? Ada masalah nih berarti. Ya udah saya tungguin, akhirnya dia chat lagi gitu kan. Saya mau nanya nggak enak nih, takutnya anaknya introvert. Kalau introvert kan nggak bisa kasih asal ngomong ya Pak ya, asal ucap gitu kan. Jadi takutnya problem ke depannya. Akhirnya ya udahlah saya mengikuti dia dulu gitu akhirnya. Dan untuk kita menjalin hubungan baik pun kita bingung gitu Pak. Kalau kita work from home kan nggak mungkin kita samper ke rumahnya. Belum tentu di rumahnya dia ada lokasinya di satu daerah gitu kan Pak ya. Takutnya di luar pulau atau di mana. Itu yang kesulitan selama pandemi ini sih Pak. Ya, mungkin saya katakan gini sih. Kita bisa gini, mendekatkan seseorang dari yang tidak kenal menjadi kenal itu banyak cara. Ada karena event, ada karena pekerjaan dan lain-lain. Kalau tidak ada apa-apa, kita pengen memang kenal lebih dekat atau pengen mengetahui, saya lebih suka kita ajak tim dulu. Misalkan berlima atau bersepuluh, kita ajak tim. Setelah tim, kita ajak tim lebih kecil, ya 3 orang misalkan. Sesudah itu baru personal. Setidaknya punya tahapan beberapa kali. Jadi nggak bisa memang benar-benar kita langsung ke rumah gitu kan, nggak mungkin juga kan. Siapa lu kok tiba-tiba datang gitu kan, kalau bahasanya kan. Nah kita sebisa mungkin memang, oh ini berarti WFH semua ya. Kalau saya mungkin melihat lebih ke memang harus ada setidaknya pertemuan, meeting. Kalau meeting pun mungkin by online harus on cam. Kadang kan ada juga yang nggak mau on cam, alasannya sinyal dan sebagainya gitu ya. Di mahasiswa saya pun saya mewajibkan, sorry to say, karena saya bilang kalau saya ya, saya menghargai kalian, kalian tolong hargai saya. Kalau saya mengatakan seperti itu, setidaknya dengan saya melihat on cam, saya tahu raut muka Pak. Kalau saya benar-benar melihat dari sisi ya SDM ya, kalau saya kan memang basically orang SDM, jadi saya melihat, saya ngomong sesuatu nih raut mukanya gimana, saya pasti eye contact istilahnya. Tapi kalau dari rame ke personal, dia akan merasa lebih nyaman. Oh, udah grup nih, berapa kali keluar. Itu lebih kecil grupnya. Terus baru personal. Ayo, temenin gue makan yuk. Ya, kita santai aja kan. Temenin saya makan, sambil ngobrol lah gitu kan. Ya, ntar ngobrol. Cara ngobrol pun banyak tipe sebenarnya Pak. Sebenarnya itu yang seru. Dari masuk yang nggak langsung menusuk kan, ya intermezzo dulu, bla 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 baru masuk. Nah, pelan-pelan ngulik. Terkadang orang introvert Pak, kalau udah kebuka jalurnya, tiba-tiba dia bisa ramai sendiri Pak ya. Iya, saya alami sih Pak, benar. Karena dia ngerasa udah klik, oh bisa diajak ngobrol nih Pak Chandra. Udah ntar dia, iya Pak sebenarnya gini, ternyata ada masalah di rumah, ya kan? Padahal bukan urusan kantor. Terkadang kan kita suka gitu ya. Jangan-jangan saya ngomong gara-gara saya lagi, taunya di rumah ada masalah. Sering terjadi seperti itu sih Pak. Ya mungkin bisa dikelompokkan seperti itu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak Chandra, Pak Ali, Bu Chelsea atas waktunya untuk menerima pertanyaan dari saya. Baik Pak. Ya baik, terima kasih Pak Gusti atas pertanyaannya, sangat luar biasa. Oke baik Bapak Ibu, dikarenakan keterbatasan waktu, maka ini merupakan pertanyaan terakhir sekaligus pertanyaan yang menutup sesi Q&A pada hari ini. Oke, selanjutnya kita langsung ke closing statement dari Bapak Markus Kresnel Eskom, MMCT. Waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, terima kasih kesempatannya Chelsea ya. Sekali lagi kami sangat senang ya dan berbangga nih ya, bapak-bapak, ibu-ibu juga mau berbagi ya di tempat kami yang sederhana ini. Memang tidak banyak ya organisasi yang seberuntung kami bisa diberikan paparan materi seperti ini ya. Dan kami tentunya mengundang kembali gitu ya, jangan bosan-bosan kalau ada kesempatan berikut gitu ya. Kita mungkin Pak Chandra, Pak Ali, kita ngobrol-ngobrol lagi gitu ya untuk sharing-sharing di sini begitu ya. Dan ke segenap tim ya, Miss Yeli dan Chelsea ya, Chelsea apa Chelsea ini namanya unik ya. Sudah memfasilitasi pertemuan kita ya, dan kami berharap kerjasama ini terus dapat terjalin ya, supaya
kami dapat diperlengkapi terus gitu ya. Dan juga kami doakan UBM sukses terus ya sebagai institusi yang mendidik tentunya ya, yang mendidik, mengayomi anak-anak, mahasiswa, juga para profesional lainnya begitu ya. Ya dari saya itu aja. Terima kasih.